Ya, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya saya serahkan lagi ke Bu Dwi. Silahkan, Bu Dwi. Baik, terima kasih Ibu Desi. Pak Tauhid, Ya, berikutnya silahkan Bapak presentasikan modul ajar Bapak. 5 menit ya Pak, 5 menit saja. 5 menit Silahkan Bu Pak. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Kali ini saya pribadi mau mempresentasikan modul ajar materi tentang bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Di dalam modul ini ada informasi umum. Yang pertama yaitu tentang identitas modul, yaitu nama penyusun, satuan pendidikan di SMK 4 Kota Jambi. Kemudian kelas yang saya ambil ini adalah kelas 11 fasih F dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk alokasinya yaitu 3 JP 3 kali 40 menit dalam 1 kali pertemuan. Disusun, saya menyusun ini pada tahun 2024. Kemudian dalam kompetensi awal ini guru membimbing peserta didik agar mengamati 4 gambar atau ilustrasi, lalu peserta didik memberikan tanggapan yang dikaitkan dengan materi ajar yang dipelajari, yaitu mengkaji rukun dan cabang-cabang iman yang meliputi memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Itu apa aja? Yang pertama, memahami konsep iman dan bukti-buktinya dalam kehidupan sehari. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai kejujuran, ya syukur, menjaga lisan, dan menjaga aib orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya menyusun profil pelajar Pancasila, yaitu yang berkaitan dengan lil rahmatan lil alamin, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bergotong royong, beranalistis, kreatif, inovatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Kemudian ada selanjutnya yang dia adalah sarana dan prasarana. Nah, dalam modul ini ada sarana yang sangat diperlukan, yaitu buku-buku untuk rujukan, kemudian kitab-kitab hadis, Al-Quran, dan kitab-kitab hadis yang Imam Bukhari dan Muslim, dan kemudian tentang cerita kisah-kisah cabang-cabang iman, kemudian apa namanya tafsir Quraisy Shihab, dan lain-lain. Yang B ini ada juga media yang diperlukan, yang baik harus mampu memfasilitasi peserta didik mulai dari materi ajar yang berupa cetak dan elektroniknya sampai kepada penggunaan alat peraga, manual, dan segala media ICT atau TIK yang dibutuhkan, MP3, MP4, video LCD, dan lain-lain sebagainya. Kemudian submateri ini diambil dari beberapa sumber, yaitu materi yang pertama memenuhi janji. Ini sumbernya dari video tentang Buya Yahya dan sebagainya. Kemudian mensyukuri nikmat, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ. Kemudian memelihara lisan, ya Syekh Ali Jaber dalam hati.
gunakan lidahmu. Kemudian yang keempat, menutupi aib orang lain. Trans Islam dalam menutup aib. Khazanah Habib Syekh dalam Islam itu menutupi aib orang lain. Kemudian target peserta didik di dalam modul ini, peserta didik reguler, tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar ini. Nah, model pembelajarannya yaitu model PBL atau Project Basic Learning. Nah, kompetensi inti tujuan dalam pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, dapat menganalisis cabang iman, dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, yang ketiga, meyakini bahwa cabang iman adalah ajaran agama dengan sepenuh hati. Yang keempat adalah membiasakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan tepat. Kemudian yang B yaitu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini memenuhi janji, mensyukuri nikmat, ini sangat penting ini. Kemudian yang ke C, pertanyaan tematik. Apa aja pertanyaan tematik? Jadi pertama, apa yang kamu pahami tentang iman? Bagaimana iman itu bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa kejujuran, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menjaga aib orang lain dianggap sebagai bukti iman? Apa hubungan antara iman dan akhlak yang baik? Menerapkan dalam kehidupannya, ini pertanyaannya. Dalam situasi seperti apa kamu seringkali diuji kejujuran dan bagaimana cara kamu menghadapinya? Nah, kemudian yang contoh tindakan nyata, apa yang bisa kita lakukan untuk lebih mensyukuri nikmat Allah? Mengapa penting untuk menjaga lisan dan tidak menyebarkan berita bohong atau fitnah? Bagaimana cara kita bisa menjaga aib orang lain, terutama di era media sosial ini. Kemudian yang D, kegiatan pembelajaran. Pertemuan yang pertama, yaitu ketika awal pembukaan itu. Batu S ini. Kemudian kemana ke LP2M ya? Mengucapkan salam, kemudian berdoa. Sebelum pembelajaran itu berdoa, kemudian absensi yaitu kehadiran, kemudian melihat kerapian ruang kelas, kemudian menyampaikan sebuah tujuan pembelajaran di dalam modul ini, terus kemudian menyampaikan penilaian hasil pembelajaran. Nah, selanjutnya memotivasi, sebelum pembelajaran itu memberikan motivasi kepada siswa untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernilai kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinakaan global yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan. Kegiatan inti ini yaitu selama 90 menit. Yaitu pertama pada aktivitas ini di dalam box bawah sudah ada, yaitu guru memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang tadarus Al-Quran, khususnya ayat yang dibaca yakni Quran surah Al-Maidah surah 5 ayat 5, kemudian Quran surah Al-Hujurat surah 49 ayat 12. Nah, ini sudah. Pak Tohid bisa langsung ke asesmen ya, Pak Tohid? Kemana, Bu? Ke asesmennya, penilaiannya. Nah, selanjutnya ke asesmen penilaian. Asesmen penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa terhadap materi ajar yang dipelajari. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Di dalam aspek ini ada beberapa asesmen ini ada beberapa aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
tekniknya observasi selama kegiatan belajar, menilai antar teman, dan penilaian penilaian diri. Bentuk instrumennya itu catatan dalam jurnal guru, rubrik penilaian antara teman bila diperlukan, rubrik penilaian diri bila diperlukan. Kemudian penugasan, teknik penilaian itu penugasan. Tugas individu, bentuk tugasnya ada di rubrik refleksi. Itu tes tertulis ada di rubrik di bawah. Rubrik penilaian tugas individu. Unjuk yang itu kita ambil unjuk kerja, presentasi hasil diskusi. Lihat aktivitas 2,4. Rubrik penilaian presentasi, portofolio, catatan semua aktivitas keagamaan baik di sekolah, rumah, dan masyarakat. Oke, Catatan semua cukup. aktivitas keagamaan baik di sekolah, rumah, dan masyarakat di Baik, buku cukup Pak Tauhid. Cukup Bu ya. Terima kasih ya Pak Tauhid. Baik, Ya sama-sama Bu. baik. Pak Tauhid, pertanyaan saya yang pertama, tadi ada, tetap tampilkan itu modul ajarnya Pak Tauhid. Tolong Pak Tauhid. Tetap di share screen modul ajarnya, tolong ya Bapak. Sambil itu share screen modul ajar Bapak. Tadi di modul ajar Bapak ada Bapak tuliskan bahwa pembelajaran Bapak itu memerlukan kompetensi awal, ada berapa tadi ya? 3 ya Bapak ya? Kalau saya tidak 2 atau 3. Nah, eh, saya mau tanya Pak, kompetensi awal itu apa ya Bapak? Nah, 2. Apa itu kompetensi awal Bapak? Kompetensi awal itu sama dengan kompetensi dasar ketika untuk mengawali dalam pembelajaran yang berkaitan ini untuk merujuk ke profil pelajar Pancasila. Ini materinya tadi adalah memahami konsep iman ya, konsep iman. Bukti beriman. Bukti beriman. Baik, Ya. sekarang saya tanya, sebelum siswa itu belajar bukti beriman, mengenai bukti-bukti bahwa yang beriman itu seperti apa saja, itu apa yang harus dipahami oleh siswa terlebih dahulu sebelum dia belajar itu, Pak? Sebelum belajar bukti beriman, ini kan kemudian sebelumnya di kelas 10 itu sudah ada pembelajaran tentang apa namanya itu beriman Bu. Iman itu kan ada 6 dijelaskannya. Terus apa itu iman? Kepercayaan dan keyakinan itu harus dijelaskan. Perbedaan apa rukun iman dan rukun Islam itu kan beda. Jadi penjelasannya di situ dijelaskan dulu iman itu apa. Nah, berarti kalau untuk kalimat memahami konsep iman itu, berarti itu sudah betul kompetensi awalnya. Karena sebelumnya dia harus tahu dulu kan iman itu apa, Ya, rukun iman ada berapa ya Pak ya. Hanya ya. saja, hanya saja untuk buktinya itu kan dan apa ya, perilaku yang menunjukkan bahwa kita beriman itu kan nanti baru akan dipelajari hari itu. Apakah itu juga kompetensi awal, Bapak? Gimana Bu maksudnya Bu? Begini, di kompetensi awal ini kan Bapak menuliskan memahami konsep iman dan bukti-buktinya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang Ya. kedua menerapkan nilai-nilai kejujuran. Artinya kan beberapa contoh yang menunjukkan bahwa kita beriman itu kan jujur, bersyukur, menjaga lisan, menjaga aib orang lain dalam keseharian. Seperti itu kan Pak. Nah, Ya. tapi kan yang poin nomor 2 itu kan baru dipelajari hari itu. Apakah itu masih termasuk kompetensi awal? Sedangkan dia kan mau belajar itu hari itu. Eh, ini untuk ininya Bu, nilai penerapan nilai-nilai dalam cabang-cabang imannya Bu. Gitu. Ya, jadi Eh, kompetensi awal itu sebenarnya apa, Pak? ya,
itulah. Nah, sekarang begini, kalau di Mm. sebelum Bapak pasti familiar dengan yang namanya pengetahuan awal ya, Pak. Ya, ya Bu, ya. Nah, kompetensi awal dengan pengetahuan awal itu mirip, Pak. Ya, ya, Jadi kalau pengetahuan awal itu kan sama dengan pengetahuan prasyarat ya Pak ya. ya. Berarti pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa sebelum kita belajar materi tertentu. Nah, kompetensi awal juga seperti itu Bapak. Makanya saya menanyakan poin yang kedua. Jadi Mm. sesungguhnya kompetensi awal itu apa? Ya, kompetensi yang sudah harus dimiliki oleh siswa sebelum dia belajar materi tertentu juga sama. Nah, itu maksudnya. Jadi konsep kompetensi awal itu. Begitu ya Bapak ya. Nah, cuman saya mau tanya, kalau misal begini, kan salah satu kompetensi awal dalam pelajaran itu adalah siswa itu memahami konsep iman ya Pak ya. Konsep iman dan rukun iman. Nah, Ya. kalau misalnya anak Bapak tidak paham dengan konsep iman, terus lupa rukun iman dan urutannya, apa yang akan Bapak lakukan? Mengulang lagi, Bu. Mengulang lagi pelajaran mungkin di kelas 10 kemarin untuk mengingatkan kembali, kemudian baru Hmm, melanjutkan materi yang ini, yang modul sekarang ini. baik. Diulang lagi ya. Oke, Ya, baik. mengingatkan ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya tadi saya lihat itu ada profil pelajar Pancasila. Ya. PPRA-nya mana, Pak? PPRA-nya, Bu. Judulnya gitu ya. Bukan, kan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. P5 Iya, PPRA. Nah, Bapak mencantumkan P5-nya saja. Apakah tidak Bapak gunakan PPRA-nya padahal bukan konsep, materinya itu mendukung sekali. Elemen PPRA yang mana yang sesuai untuk mengajarkan materi ini? beriman, Bu. Beriman, itu saja? Iya, beriman. Itu saja? Iya, karena beriman ini kan cabangnya banyak, Bu. Ada 63 Hmm. cabang sebenarnya. Tapi yang Mm-mm. dipelajari di sini kan hanya 4 cabang yang perlu dipahami gitu. Oke, Mm-mm. baik. Kemudian tadi eh, model pembelajarannya PBL ya Pak ya? Bagaimana? Bagaimana cara? Halo? Hmm, kayaknya bagi Pak Tahid Ya, Bu, bisa dengar ya. saya? Baik. Masih, ya. Bagaimana? Oke, untuk mengajarkan bukti kita beriman itu, Bapak tadi pakai PBL. Gimana cara menerapkannya, Pak, dengan model PBL ini? Menerapkannya ya kita apa namanya tayangkan dalam sebuah apa Bu seperti ada foto-foto para ulama ya, kemudian video-video yang menampilkan tentang mencerminkan eh, iman tentang keimanan. Lalu, Lalu untuk bukti-buktinya dijelaskan di dalam hadis-hadis Imam Bukhari, Muslim, kemudian di dalam Al-Quran juga ada, eh, ya, kemudian di dalam tafsirnya ada juga. kemudian diapain, Pak? Hanya ditayangkan saja, Ditayangkan kemudian dijelaskan, Bu. dijelaskan. Dijelaskan, kemudian nanti anak itu, siswa itu untuk bisa menganalisis atau memahami apa yang siswa itu lihat, yang dia amati. Oke. Apakah itu sudah sesuai dengan langkah-langkah dari PBL, Pak? Problem based learning. Eh, Ya, mungkin sudah Hmm, seperti ya. Jadi begini Bapak ya, ya, Bu. problem based learning itu kan model pembelajaran, Pak.
Ya, Model pembelajaran itu khasnya adalah dia punya langkah-langkah atau sintaks sintak ya. yang cuman punya dia. Artinya nggak sama dengan sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran yang lain. Nah, ketika kita mau pakai satu model pembelajaran, perhatikan langkah-langkah itu. Makanya tadi saya tanya, apakah kegiatan pembelajaran yang Bapak buat di modul ajar itu sudah sesuai dengan model PBL yang Bapak pakai katanya gitu loh. Nah, begitu ya Pak ya? Oke, Iya, iya Bu. Iya. baik. Pak, tolong digeser untuk saya mau lihat kegiatan pembelajaran yang di kegiatan pendahuluannya. Pendahuluan. Iya, bawah Pak. Oke. Nah, di sini Bapak eh, ada memotivasi, mungkin juga sedikit ada persepsi ya, kalau saya Iya. lihat. Nah, kalau misalnya Bapak lihat anak Bapak tuh em, kayaknya nggak termotivasi atau nggak minat untuk belajar dengan Bapak hari itu, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, semampu saya dengan berbagai macam model atau sintaks yang saya gunakan. Yang pertama, ya mungkin kalau tidak mampu dengan apa pakai pakai ice breaking dulu Bu, biar semangat itu Ice biasanya kan. breaking. Kadang Hmm, waktu kalau pagi itu waktunya anak-anak tuh semangat, masih enjer otaknya. hmm, Tapi kalau pas jam siang, tuh jam setengah dua itu sudah ngantuk semua. Nah, itulah di hmm, awal pembelajaran tuh saya biasakan gunakan ice breaking dulu. hmm. Kalau begitu, bagusnya Bapak tuliskan juga memotivasi siswa dengan cara apa? Bikin ice breaking apa? Kan ice breaking macam-macam ya, Pak ya? Iya ya Bu, iya. Nah, Iya. atau bikin permainan misalnya, apa Jadi gitu dirubah ya. aja Bu ya. Ya, jadi Iya. sebaiknya kalau besok ke depannya kalau Bapak bikin modul ajar lagi, betul-betul dituliskan apa yang akan Bapak lakukan. Kemudian kalaupun mau melontarkan pertanyaan misalnya, pertanyaan apa, seperti apa yang akan Bapak lakukan. Jadi seperti kan sudah ada pertanyaan pemantik ya Pak. Itu kan bisa Bapak masukkan ke kegiatan pendahuluan. Atau bisa juga di awal kegiatan inti. Nah, seperti itu. Jadi saya lihat tadi sekilas bahwa modul ajar Bapak em, eh, sudah baik. Tapi ya itu ada beberapa hal yang masih saya pertanyakan. Bapak, Hmm. nah coba ke asesmen Pak. Asesmen. Iya, asesmen. Nah, itu. Nah, begini. Ini asesmen ada 3 ya, Pak ya. Ada Di tiga Bu kalau ya. sikap observasi, penilaian antar teman, penilaian diri. Observasi itu observasi ini instrumennya catatan dalam jurnal guru ya, Pak ya. Iya Bu, ada Bu. Sebenarnya jurnal guru itu fungsinya untuk apa ya, Pak ya? Ya itu nanti untuk penilaian biasanya untuk penilaian guru khusus agama dan PPKM kalau untuk nilai sikap. Nilai sikap. Tapi kan Iya. guru lain juga eh, dianjurkan untuk membuat jurnal mengajar loh, Pak. Iya ada, teman penilaiannya berbeda. Kalau nilai sikap itu yang menilai guru pendidikan agama, PPKM dan wali kelas tiga. Oke. Yang Ya. saya tanyakan, kenapa pilihannya adalah jurnal? Kenapa tidak lembar observasi? Atau kenapa tidak rubrik? Iya 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 Bu. Nah, kenapa Pak? Kalau jurnal selalu apanya Bu ya? Lembar aja Bu ya ganti Bu ya. Enggak, saya nanya loh Pak, bukannya nyuruh rubah, tidak. Saya bertanya, kenapa Bapak memilih untuk menggunakan jurnal? Kenapa tidak lembar observasi? Ya Bu, betul, betul. Sebaiknya memang lembar Bu. Kalau jurnal kan terlalu apanya Hmm, mendalamnya apa terlalu banyak. hmm, baik, Ya. baik. Eh, oke. Kemudian itu saja saya pikir. Ya, Pak Tohid dari saya cukup itu saja. Iya Bu. Kemudian Ibu Desi.
Ya, maaf Bu. Dipersilahkan untuk bertanya kepada Pak Tauhid. Nggak usah grogi ya Pak. Kita nanya kok Pak, bukannya Ya, menghakimi tidak. Makanya saya lebih suka kalau ditayangkan modul ajar. ya, Silakan Ibu saya Desi, terima kasih. ya Bu, terima kasih banyak Bu. Pak Tohid, Ya Bu, mau minum dulu. ya minum Bu. Oke, Boleh Bu ya. boleh. Bismillah. Pak, boleh saja. Sudah Bu. Oke, Pak Tohid, kita lanjut ya Pak Tohid. Ya Bu. Pak, saya mau nanya, di sekolah Bapak sudah melaksanakan kurikulum Merdeka? Alhamdulillah sudah Bu. Sudah, Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan, Pak, ini tolong jelaskan pendekatan yang Bapak gunakan untuk mengakomodasi keragaman gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran PAI, Pak. Pendekatan Bu. Ya, Halo Bu. ya Pak. Tidak ada suaranya Bu. Oke, Pak, saya ulangi, Pak. Terdengar Ya, suara saya? ya Bu. Tolong Bapak jelaskan pendekatan yang Bapak gunakan untuk mengakomodasi keragaman gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran, Pak. Ya mungkin caranya pertama menggunakan apa motivasi Bu. Motivasi, kemudian memberikan fasilitas kepada siswanya apa yang sesuai dengan kebutuhan siswanya Bu. Bapak sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, Pak? Mungkin sudah Bu. Pembelajaran berdiferensiasi, Pak? Sudah Bu, sudah. Sudah. Bagaimana Bapak ininya, Pak? Menerapkannya di kelas? Ya apa biasanya kan ya itu tadi memberikan fasilitas kepada siswanya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa tadi, kemudian memberikan apa memberikan tugas sesuai dengan tingkat kemampuan atau pengetahuan siswanya, kemudian apa membentuk kelompok-kelompok untuk diskusi sehingga untuk memudahkan dalam pemahaman dalam materi modul yang ada ini Bu. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih, Pak? Pembelajaran berdiferensiasi Berdiferensiasi. metode yang apa Bu? Metode pengajaran yang menyesuaikan prosesnya Bu, ya apa yang menjadi kebutuhan siswa gitu, minat, kemampuannya, nah, itu Bu. Oke. Ya. Ada lagi, Pak? Ya Bu, Cukup itu pembelajaran alhamdulillah. berdiferensiasi. Ya intinya untuk bertujuan meningkatkan kompetensi siswa ya, atau apa karakteristik tingkat yaitu tadi Bu, tingkat kemampuan, minat dan gaya Oke, belajarnya kita siswa lanjut tadi. pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Ya Bu. Tolong Bapak sebutkan, Pak, syarat sah sholat itu apa saja, Pak? Syarat Sah sholat. sah sholat, wudu, muslim, pertama muslim berakal Bu. Apa aja lupa. Oh ya, Pak ya. Jadi materi agama tuh luas ya, Pak ya, dari sholat, Iya,
Ya. Jadi kalau bisa nih kita ulang-ulang lagi materi-materinya ya Pak ya. Bahkan yang Iya, hal ibaratnya itu hal sepele, iya tetapi Bu, betul. penting. Kita lanjut Pak. Iya Bu, ya. Rukun sholat ada berapa ya Pak ya? Rukun sholat ada 13 Bu. Tolong sebutkan Pak. Waduh, ini banyak yang lupa nih. Niat, Hmm. eh, apa namanya? Aduh ya Allah, ya Karim. Ketika sholat aja Pak, diurutkan ketika sholat. Niat, yang kedua takbiratul ihram, Takbiratul ya. ihram, ruku, ruku, Masa langsung ruku Pak, habis takbiratul ihram apa? baca Fatihah Bu, ya lupa. Baca Fatihah, kemudian Ya, ruku, ya. iktidal, Hmm. sujud, iftiros, duduk di antara itu sunnah tuh. Ya, lagi ya. Duduk Iftiros tasyahud ya. akhir. Ya tahiyat awal, tahiyat akhir ya Bu. Tahiyat awal, tahiyat Dua. akhir. Hmm. Tiga Kemudian lagi Pak. 3 lagi ucap salam. Belum Pak, masa langsung salam? Eh, tahiyat awal. Oh, baca ya. Baca tahiyat, sholawat, Baca sholawat kepada Nabi Muhammad saat sholawat, tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. salam Yang pertama kedua dan adalah salam tertib ya Pak. tertib terakhir Bu ya. Bapak tadi mengajar di kelas 11 Bu. 11 ya Pak ya. Ya. Materinya tentang apa Pak kalau kelas 11 Pak? Materi di bab 2 tentang bukti beriman Bu. Bukti beriman. Selain itu materi apa lagi Pak di kelas 11 Pak untuk PAI? Materi-materinya yang pertama kemarin itu tentang apa? Berpikir kritis, ilmu pengetahuan iptek, ilmu pengetahuan. Kemudian besok itu ada tentang ini Bu, apa namanya? Pernikahan. Kemudian yaitu ya seharusnya kemarin ada penyelenggaraan jenazah Bu. Tapi ini tidak ada lagi di kelas apa di kurikulum Merdeka. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Bu. Tolong sebutkan macam-macam najis Pak. Macam-macam najis itu ada 3 Bu. Ya Pak. Najis mukhalazoh, mutawasitoh, dan najis mukhaffafah. Tolong jelaskan Pak bagaimana cara membersihkannya Pak. Najis apa Bu? Yang pertama sampai yang ketiga. Kalau najis tadi apa pertama? Mukhaffafah. Najis mukhalazoh. Najis mukhalazoh ini najis yang sangat berat Bu. Najis berat yang di situ cara mencucikannya harus menggunakan air yang bersih sebanyak 7 kali dengan tanah debu atau itu kan dengan sebanyak 7 kali juga itu seperti kena jilatan anjing itu berat itu. Nah, kemudian najis mutawasitoh itu najis sedang. Kalau najis sedang ini hanya cukup disiram dengan menggunakan air. Nah, kemudian siramnya yang benar-benar siram. Tapi kalau najis mukhaffafah ini najisnya ringan, seperti air kencing anak bayi itu cukup di apa namanya bahasa Jawanya cukup dicipratkan gitu aja sudah cukup. Terima kasih. Tolong buka Al-Qur'annya yang tadi Pak, kita ke tajwid ya Pak ya. Tajwid Bu ya. Ya.
Tadi ayat 10 sampai ayat 13 ya, Pak? Ya, tidak Bu, ayat 10. Surat Al-Baqarah ayat Ya, 10. ya Bu. Tolong sebutkan, Pak, ada ilmu tajwid apa aja di ayat 10, Pak? Banyak ini Bu. Ya, nggak apa-apa. Satu ayat aja, 10 Oh, sampai satu, 11 aja. satu ayat Bu ya. Ya. Oh, satu ayat aja. Innama Bu. Innama. Khunah. Hukum bacanya khunah. Karena ada Itu ayat berapa, Pak? masih ayat 10-nya Bu. Qalu innama. Surat Al-Baqarah, Pak? Ya, Al-Baqarah Ya. ayat 10 kan Bu. Ya. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Nah, fil ard itu hukum bacaan juga, itu termasuk alif lam syamsiah Bu, alif lam syamsiah, karena di situ terdapat eh, ada alif lam yang mati fil ard. Kemudian qalu itu apa namanya? mat mat wajib mat wajib. Nah, kemudian innamanya itu khunah karena terdapat di situ ada nun yang bertasdid. Muslihun, nah itu mat tobi'i. Hun itu mat tobi'i Bu. Muslihun, itunya apa, Pak? Mus, Muslihun. muslihun yaitu mat tobi'i. Ya, matobi wau. Yang di Ya, ujungnya yang musnya Bu ya. muslihun. Kan ada, Pak? Ya, muslihun yaitu matobi'i, hunnya matobi'i karena ada waw yang mati. Oke, untuk tajwidnya cukup ya, Pak. Ya, terima kasih Bu. Terus selanjutnya, Pak, tentang bayi tabung, Pak. Pernah dengar nggak, Pak, istilah bayi tabung? Pernah Bu. Nah, zaman sekarang nih, Pak, banyak ya kita dengar di berita itu artis-artis ya, Pak ya, Ya, ya Bu. ada melakukan bayi tabung. Nah, kalau menurut fikih itu gimana ya, Pak, bayi tabung itu, Pak? Kalau menurut fikih bayi tabung itu dibolehkan, tapi ada beberapa syarat Bu. Ketika kita ingin menggunakan bayi tabung itu apa namanya itu? Maaf Kak, sperma Bu. Bahasanya ini agak. Kalau masalah agama nggak apa-apa, Pak. Jadi sperma antara laki-laki suami dan sperma laki-laki istrinya di apa namanya disatukan itu boleh Bu. Boleh ya, Pak Itu ya. syarat ya. Bapak setuju nggak, Pak, dengan adanya bayi tabung ini, Pak? Ya, kalau menurut dari para ulama-ulama yang sudah beredar, kalau tidak setuju kita ikuti aja, Bu. Karena ada membolehkan kan. Nah, jadi ya ya setuju aja karena kan ada sebab dan musababnya, Bu. Ya. Selanjutnya ya, Pak ya, Ya, Bu. tentang haji, Pak. Wah, haji belum haji nih, Bu. Apa itu, Pak, haji, Pak? Nah, ini maaf. Ini haji itu bagi yang mampu, Bu. Bagi yang mampu. Rukun Islam Ya. itu berapa, Pak? Rukun Misalnya, apa? sudah. Sudah, Bu, sudah. Dengar suara saya, Pak? Sudah dengar Bu, ya dengar. Kita lanjutkan ya, Pak ya. Ya, Pertanyaan Bu. terakhir nih, Pak. Ya, Tolong sebutkan rukun-rukun haji, Pak. waduh. Rukun haji. Aduh.
Niat ya Pak, saya ingatkan lagi mungkin Bapak lupa. Pertama niat atau ihram. Niat ihram. Kemudian mencukur rambut, Ya, menyembelih hewan kurban. Nah, ini nggak acak-acak tapi nggak apa-apa, nggak urutan. Sehingga- Pak. Kemudian apa namanya mengelilingi dari apa berjalan sa'i, Bu. Ya, berjalan Ya, betul, sa'i. dari Marwah ke sa'i ya. Kemudian apa namanya mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil, Bu. Eh, mencukur rambut, mencukur rambut. Eh, menggunakan kain ihram tadi sudah, Bu ya. Menggunakan kain ihram. Apa lagi ya? Ya itu Bu yang tahu. Dan yang terakhir tertib ya Pak, jangan lupa. Tertib ya, tertib ya. Bu terakhir itu tertib tuh rukun. Oke, Pak, terima kasih banyak Pak. Mungkin pertanyaan dari saya yang Ya, Bu. profesional itu saja karena kita dibatasi waktu. Iya, ya, Bu. Terakhir, Iya, Bu. saya kembalikan ke Pak Reza. Baik, alhamdulillah. Dengan pertanyaan terakhir tadi berarti sudah selesai komprehensif Pak Tauhid ya. Iya, Baik, jangan lupa Pak, ini di LMS-nya unggah modul yang yang sudah direvisi nanti ya, sudah biar bisa dinilai oleh dosen dan guru pamong. Karena kalau sudah dinilai nanti kalau kita belum memperbaiki itu nggak bisa lagi diperbaharui. Oke, terima kasih Pak Tauhid. Selanjutnya kita panggil ini ya. Pak Tauhid siapa ya? ya, sebelumnya mohon maaf Bu, Bu Dwi, Bu Desi. Grogi, Bu. Memang Siapapun Nggak beda. apa-apa, ganti Pak. gitu lah Pak. Iya, terus ya. Kalau Hilang, Bu. Lupa galau, Bu. atau mau diulang lagi Pak? Tapi terima kasih banyak Bu atas Ya, ilmunya. Jadi bisa menambah ilmu sedikit dalam pembuatan modul ini. baik. Banyak yang kurang, Bu. Pak Reza selanjutnya Bu